Salam Hotman Paris, halo fans saya seluruh Indonesia. Ada pertanyaan ke saya, siapa brand ambassador yang diboykot oleh beberapa televisi utama, Prime TV, TV swasta? Memang tidak diboykot di seluruh TV, tapi beberapa TV besar tidak boleh menayangkan wajahnya, tidak boleh mendengarkan suaranya, tidak boleh mendengarkan ocehannya, maupun tidak boleh mendengar gayanya. Pokoknya tidak boleh masuk televisi tersebut di beberapa TV swasta yang besar. Oke, mengenai teruntuk Hotman Paris, gue punya ide cemerlang buat lo ya, daripada lu gamak gimmick lawyer nggak ada banget harga dirinya ya, daripada lu sibuk gamak gimmick cewek sini cewek situ, story ini story itu. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Hotman Paris makin panas guys, dan nampaknya Hotman Paris kini tidak main-main, dan Hotman Paris nampaknya juga ingin menghabisi karir Nikita Mirzani, baik itu di media televisi maupun sebagai brand ambassador. Karena kita tahu Hotman Paris berkali-kali menyindir soal brand ambassador yang mengapa memakai Nikita Mirzani. Kita tahu bahwa Nikita Mirzani ini adalah salah satu brand ambassador dari Bening Klinik yang memakai Nikita Mirzani sebagai brand ambassador. Dan menurut Hotman Paris, berulang kali hal itu disindir. Dia bertemu pengusaha-pengusaha bahwa sebenarnya memakai brand ambassador itu harus orang yang tidak nyinyir, harus orang yang punya attitude, dan harus orang yang memang di masyarakat terlihat baik, bukan malah orang yang menjadi public enemy atau musuh masyarakat. Hotman Paris berulang kali menyindir brand ambassadornya Nikita Mirzani. Sementara di video yang terakhir dia juga mengatakan dan menyebut dengan belak-belakan bahwa orang yang dimaksud dengan brand ambassador itu adalah orang yang diboikot oleh televisi swasta, beberapa televisi swasta, dan juga diboikot oleh beberapa orang. Dan kita tahu memang seringkali Nikita Mirzani diberikan petisi oleh masyarakat untuk diboikot di televisi. Dan salah satu televisi yang sudah memboikot Nikita Mirzani sejak lama adalah MNC Group. Mulai dari RCTI, MNC, sampai dulu TPI, dan juga grup-grup MNC yang lain seperti Global TV. Karena itulah dengan Hotman Paris terus menyindir Nikita Mirzani, apakah nantinya karir Nikita juga akan tamat habis saat berkonflik dengan Hotman Paris? Yuk kita simak saja pernyataan Hotman Paris di 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya, karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kenapa sama Om Hotman? Kenapa emang? Dia nyebelin. Hotman Paris itu ya, dia itu sudah membela bandar narkoba. Yang jelas-jelas bandar narkoba itu adalah perusak pemuda-pemudi bangsa. Tapi dia bela demi bayaran yang segunung. Salam Hotman Paris. Dalam suatu pertemuan ilmiah, seorang ahli marketing mengatakan ada dua faktor dalam kaitannya dengan kesuksesan brand ambassador dalam marketing. Yang pertama, kecintaan, kepercayaan, rasa yakin atas reputasi dari suatu brand ambassador otomatis bisa berakibat publik jadi percaya dan suka atas produk yang dipromosikan oleh brand ambassador. Kadang dia tidak tahu sebenarnya khasiat atau substansi dari produk yang dijual, tapi karena cinta, suka sama brand ambassadornya, maka secara psikologi dia menjadi suka, jadi ingin membeli produk tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, di samping publik, peranan media, televisi terutama, sangat penting atas keberhasilan suatu brand ambassador. Seorang brand ambassador yang
di boykot atau tidak boleh masuk ke berbagai acara televisi karena dilarang oleh pemilik stasiun televisi, itu menurut ahli marketing tersebut juga salah satu faktor yang menghambat keberhasilan dari brand ambassador tersebut dalam marketingnya. Peranan media, peranan khususnya televisi sangat penting. Contoh, PT Unilever adalah satu perusahaan tingkat dunia yang benar-benar selalu memakai brand ambassador yang hampir sedikit pun tidak ada cacatnya, yang benar-benar punya reputasi. Coba perhatikan, hampir semua brand ambassador dari PT Unilever selalu orang-orang terpilih yang tidak punya cacat, baik dalam kepribadian, baik dari segi perdata maupun pidana. Lihat PT Unilever, itulah contohnya. Pernah ada dulu satu kasus yang melibatkan salah satu brand ambassadornya Unilever puluhan tahun lalu, langsung oleh PT Unilever dipecat dan diganti dengan brand ambassador yang punya reputasi. Ya, contoh PT Unilever dalam memilih brand ambassador. Ingat, publik kalau suka sama brand ambassador, publik kalau percaya sama brand ambassador, maka otomatis publik juga akan suka sama produknya. Hotman Paris. Pelajaran untuk para pengacara muda. Jam terbang itu sangat perlu, bukan gelar. Minggu lalu, asisten saya ini mendaftarkan memori PK. Dalam satu hari dia daftarkan memori PK 5 memori PK yang nilainya triliunan. Ini dia nih. Ada berapa kemarin? 5 memori, Pak. 5 memori PK. Memori PK. Bahkan 5 perkara ya. 5 perkara. Tapi memorinya ada masing-masing 2. Iya. Satu atas nama PT, Iya. satu atas nama Sama direksi. direksi. Iya. 5 perkara. Bayangin, 5 perkara memori PK dalam satu hari. Ya, bayangkan kalau sampai 5. Saya waktu itu harus kerja dari subuh. Ya, karena itulah kesempatannya, ya. Jadi jam terbang itu sangat menentukan. Ini saya baru kasih pelajaran sama pengacara muda ini, ya. Ini dari mana, oh? Dari Andalas, Pak. Dari mana? Andalas. Dari Andalas. Apa pengalaman kamu? Ya? 3 tahun. Apa? Jadi apa? Akhirnya gelar itu hanya 5% ya. Iya, Ya? 5%, Pak. Hanya 5% ya. Setelah melihat cara Hotman kerja, perkara-perkara raksasa, ya, udah akui kan? Sudah. Hah? sudah. Hah? Ya, ini ya, lagi hamil pun kerja terus. Ya. Kau udah berapa tahun jadi pengacara? 6. Kamu? 7. 7. Ini baru. Iya. Ya. Jadi kadang asisten saya ini bisa sidang di 3 tempat. Ya, saking banyaknya perkara. Tapi perkara bisnis lah. Sekali lagi kepada para pengacara yang mau hidup mewah, honor terbesar itu adalah dari litigation business finance. Litigation business finance, terutama kepailitan, PKPU sama perkara-perkara bisnis. Ya, itulah yang tiap hari dilakukan oleh ini para asisten saya ini. Ya, 5 perkara PK kadang-kadang satu hari, memorinya harus masuk. Bayangkan betapa capeknya itu. Tapi makanya saya harus bangun tiap hari jam 3 subuh. Karena dikirimnya kerjaan ke rumah. Ya. Hotman Paris Team